Halo Sobat Hebat. Oh iya, saya mau mengucapkan juga selamat Natal buat Sobat Hebat yang kemarin merayakan. Juga saya mau mengucapkan juga selamat Tahun Baru buat Sobat Hebat yang hadir di sini dan sudah mengikuti channel saya. Terima kasih teman-teman untuk dukungannya yang sudah subscribe, kemudian juga sudah eh, mengenai kayak gimana. Ya, terima kasih ya untuk dukungannya supaya channel ini masih bisa terus bisa berkembang. Ya, kemudian juga saya juga berharap juga mendoakan lah yang terbaik buat sobat hebat semuanya. Semoga teman-teman menyongsong pada tahun baru 2022 ini semua diberkahi keberuntungan, kemudian juga dilimpahi eh, rezeki yang melimpah-limpah, kemudian juga selalu dipermudah ya dalam dalam mencapai impian-impiannya. Semuanya juga selalu sehat, kemudian juga tetap semangat dan tetap bahagia. Nah, pada kesempatan hari ini saya mau membagikan sedikit tips lah bagaimana untuk menyambut tahun 2022 ini. Gimana kita mengoptimalkan tahun 2002 dengan membuat satu buah macam kayak resolusi uh, di dalam buku impian. Mudah-mudahan teman-teman bisa ini ya mendapat manfaat dari materi saya pada hari ini. Oke, sekarang saya mulai dulu uh, materinya ya. Coba saya share dulu ininya. Bentar ya teman-teman ya. Oke, kita mulai saja. Seperti yang saya uh, sudah katakan sebelumnya, dalam materi ini kita akan uh, membahas mengenai buku impian. Uh, ini beberapa penjelasan dan mungkin sedikit trik triknya. Kemudian juga saya share juga cara cara buat buku impian ini ala saya. Sebenarnya ini nggak ada aturan baku juga sih sobat mengenai buku impian. Senyamannya pasti yang cocok untuk diri kita masing-masing. Nah, kita mulai ya. Sebenarnya mimpi itu ada dua, sobat sobat hebat. Jadi yang pertama adalah mimpi pasif. Mimpi pasif itu adalah mimpi yang biasa kita alami pada waktu kita tidur, atau mungkin mimpi yang uh, kita biasa uh, timbul gitu, tapi hanya dalam bentuk imajinasi, hayalan. Nah, mungkin juga beberapa orang tua mungkin dulu pernah pesan juga ke mungkin anak-anaknya, "Yuk, kamu jangan mimpi tuh tinggi-tinggi. Nanti kalau jatuh sakit loh," gitu. Jadi maksudnya jangan berhayal tinggi-tinggi. Intinya begitulah. Ya, benar sih kalau misalnya tanpa adanya action atau tindakan atau manajemen mimpi ya, maksudnya itu harus ada plan-nya, kemudian ada jurnal, ada berapa kayak gimana ya, itu hanya sebatas hayalan saja. Nah, kemudian ini sekilas lah mengenai mimpi pasif. Nah, kemudian ada juga yang namanya mimpi aktif, sobat. Eh, Mimpi aktif itu adalah mimpi yang biasa kita ciptakan dengan sadar. Sama dalam bentuk imajinasi, hayalan, tapi kita ada punya keinginan untuk kita wujudkan. Jadi bukannya sekedar ya lewat yang hanya kita pikirkan tanpa ada keinginan untuk mewujudkan. Nah, ini disebutnya mimpi aktif. Nah, untuk menghubungkan dua mimpi itu kita perlu namanya jembatan imajiner. Ya, jadi antara mimpi pasif itu bisa jadi mimpi yang aktif, teman-teman. Jadi maksudnya dari mimpi yang kita uh, pikirkan sebatas imajinasi itu bisa menjadi mimpi yang aktif. Nah, ini lewat jembatan imajiner. Imajiner itu pastinya tuh nggak bisa dilihat.
tapi bisa kita pikirkan dan kita bisa rasakan. Nah, karena sifatnya itu masih di alam pikiran, bentuknya bayangan, khayalan, lamunan, atau ide, imajinasi. Nah, harus ada perantara yang di sini yang saya maksud adalah imajinernya itu kemampuan mengkreasikan ke dalam pikirannya kita dalam masuk ke alam bawah sadar. Nah, alam bawah sadarnya itu bisa merespon dengan baik kalau misalnya pikiran kita sudah klop gitu ya. Jadi dengan yang ini, yang kita impikan. Nah, al uniknya itu alam bawah sadar tuh responnya tuh cepat dalam bentuk visual. Nah, visual itu bisa dibayangkan seolah-olah nyata dan juga bisa dirasakan, dipegang, dilihat, digunakan. Nah, itu intinya begitulah kalau misalnya mengenai alam bawah sadar. Tapi kalau misalnya teman-teman mau, eee, baca lebih dalam mengenai alam bawah sadar, mungkin teman-teman bisa googling sendiri ya. Karena kebetulan saya, eee, nggak, dalam materi ini saya nggak akan menjelaskan lebih detail mengenai alam bawah sadar. Tapi intinya dalam materi ini saya membahas mengenai buku impian. Nah, buku impian itu kita butuh, karena dalam buku impian itu kita bisa mencatat atau menggambar atau menjurnal setiap impian-impian yang kita inginkannya itu. Supaya bisa tujuannya adalah supaya nanti ke depan impian yang kita impikan itu bisa benar-benar terjadi atau terwujud, teman-teman. Nah, pertanyaannya, jadi kenapa sih sebenarnya kita harus buat buku impian? Yang pertama tuh sebenarnya supaya kita bisa jadi fokus sama impiannya kita. Karena setiap orang tuh pasti, rata-rata setiap orang tuh ada lah impiannya. Tapi nggak semuanya, masalahnya kan nggak semuanya orang bisa mampu atau mewujudkan impiannya. Nah, supaya bisa fokus, kita perlu namanya buku impian. Karena dalam kita membuat buku impian, kita bisa baca berulang-ulang. Jadinya kita juga bisa ingat terus gitu. Kita bisa rasakan juga. Nah, yang kedua itu adalah ya bisa memperjelas dari visualisasi mimpinya. Nah, alam bawah sadar itu karena sifatnya alam bawah sadar itu cepat sekali itu meresponnya ya dalam bentuk visual. Ya, jadi intinya gini ya, kalau misalnya bentuk visual itu dibayangkan seolah-olah menjadi nyata, dilihat, dipegang, dirasakan, bisa digunakan, maka biasanya semesta atau yang di atas itu mewujudkan impian itu makin menjadi nyata di kemudian hari. Ini believe it or not, tapi ini benar teman-teman. Saya nggak ngomong sembarang karena saya sering ngalaminnya. Dan itulah namanya yang keajaiban. Ya, jadi dengan buat buku impian kita menggunakan alat bantu yang sangat baik dapat memvisualisasikan mimpi itu menjadi seolah-olah menjadi nyata gitu teman-teman. Nah, yang berikutnya itu mengoptimalkan buku impian itu gimana? Yang pertama tuh pasti butuh namanya eksperimen. Jadi setiap orang tuh punya karakternya masing-masing. Nah, jadi buku impian itu kita harus, jadi mungkin kita bisa lihat ya contohnya di beberapa internet gitu, buku impian tuh kayak gimana gitu. Tapi nggak cocok dengan 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 misalnya dengan saya atau dengan teman-teman atau kayak gimana gitu ya. Karena masing-masing pribadi tuh unik. Jadi taste-nya tuh ya beda-beda gitu teman-teman. Ya. Jadi maksudnya kita makanya perlu eksperimen sampai kita menemukan bentuk yang benar-benar sesuai, yang cocok lah gitu jadi untuk kita. Jadi makanya itu perlu namanya eksperimen. Nah, yang paling penting tuh kita disiplin juga ya. Catat waktunya ketika kita nulis dalam buku impiannya itu. Nah, kenapa? Karena penting itu untuk bisa memberikan referensi.
Jadi kita bisa lihat atau kita bisa istilahnya tuh kita bisa, evaluasi ya, perkembangannya gimana gitu. Dan ajaibnya ya teman-teman ya, ke depan gitu ya, kalau misalnya teman-teman lakukan gitu, kita benar-benar geleng-geleng kepala atau amazing ya rasanya teh, wah kagum, semua perasaan tuh akan menjadi ya campur ya, semangat, bahagia, haru, itu semua campur gitu kalau misalnya ternyata kita bisa capai gitu. Nah, yang berikutnya, yang ketiga tuh kita harus gunakan sesering mungkin teman-teman. Jadi semakin banyak yang kita inginkan dalam buku impian, karena namanya impian tuh ya, kita jangan batasin. Impiannya sekarang ini, kita ini pengen ini, besok pengen ini. Jangan dibatasin, catat aja terus. Catat, catat, catat terus deh teman ini. Itu yang membuat hidup kita menjadi lebih semangat gitu teman-teman. Karena percaya deh, kita lakuin sesering mungkin, makin banyak manfaat yang bisa kita dapat. Yang berikutnya itu ya kita juga harus uh, ya seperti kata saya ya, jangan dibatasi ya. Jadi yang keempat tuh sisihkan halaman untuk ide. Idenya kita punya ide apa gitu. Jadi yang kita pengen pelajari, kita pengen ada masih yang belum masih pengen kita research atau kita pengen telusur lebih jauh gitu untuk ke teman-teman apa ke orang lain gitu. Itu ada sediain halaman untuk itu teman-teman. Ya, dan yang terakhir tuh kita kita biasakan lah evaluasiin kalau misalnya orang yang kalau saya kan biasa saya ngelakuinnya kan trader ya. Trader tuh biasa selalu ada evaluasi tiap minggu. Sama kalau misalnya impian itu nggak ada salahnya kalau misalnya apa lebih baik bakal baik sekali kalau misalnya teman-teman mau mengevaluasi. Jadi kita catat, kita tahu yang kurang apa dari kemudian yang harus kita tambahkan apa gitu. Bisa kita perbaiki dari yang kurang, kemudian bisa kita optimalkan lagi yang sudah kita dapat kayak gimana. Itu intinya adalah evaluasi teman-teman. Karena setiap ide yang udah ditulis, who knows gitu, siapa tahu gitu. Bisa nanti ke depannya bisa beri arti yang baru dari apa yang sudah kita lakuin selama ini gitu. Nah, yang berikutnya itu coba kreatif gitu. Jadi jangan kalau misalnya dalam menyusun satu buku impian, jangan istilahnya apa ya, kalau kita sekolah dulu jangan nyontek gitu. Kreatif gitu, sesuai dengan kita kita pikirkan, kita inginkan, kita hasrat yang dalam hati kita apa, itu kita tulis dalam satu buku impiannya itu. Berkreatiflah sebaik mungkin gitu. Jadi kita bisa nambahin dalam bentuk gambar, bisa kita tulis, bisa kita tempel foto. Bahkan misalnya ada yang pengen mobil gitu teman-teman ya. Ya mungkin dia akan beli mainan, kemudian dia elus kayak gimana gitu. Wah, itu untuk menambahin dari buku impian gitu. Dia beli mobil mainan gitu. Tiap hari dia lihat, dia elus, dia rasain gitu. Itu kreatif teman-teman. Jadi kreatif lah gitunya. Nah, ini contohnya ya teman-teman. Ini contohnya. Ini salah satu contoh dari buku impian yang biasa saya buat. Ini bukan bukan saran sebenarnya. Jadi maksudnya hanya contoh. Siapa tahu teman-teman yang bisa terinspirasi atau mungkin teman-teman bisa buat yang lebih baik lagi. Nggak apa-apa sih. Nggak harus setiap orang nggak harus sama teman-teman. Berkreatiflah se, se apa senyaman kita gitu teman-teman. Ya. Nah, ini contohnya misalnya. Saya punya satu kertas gitu, kemudian saya tempel-tempel di gambar satu, gambar dua, gambar tiga, kemudian saya lihat, saya rasakan, saya
hayati, wah itu itu rasanya indah banget gitu, nyaman, itu yang bisa buat saya, ah, kalau saya kembali itu ngelihat gitu, saya tuh ada rasa haru juga ada gitu, teman-teman, kalau ketika saya melihat dari buku impian yang saya selama ini buat. Teman-teman, saya sayang banget gitu kalau teman-teman belum belum pernah lakukan ini. Coba teman-teman. Nah, ini dari gambar-gambarnya teman-teman bisa lakuin, eee, se se apa, selera teman-teman lah kayak gimana, mau bentuknya kayak gimana gitu, ya. Nah, ini yang biasa saya juga buat, biasa dalam setiap minggu tuh ada yang harus saya lakuin tuh hari Senin, hari hari Selasa gitu ya, kemudian Rabu, Kamis, sampai mungkin hari Minggu, ya. Nah, ini sedikit juga ya, ini tips untuk, eee, buat buku impian. Ya, ini saya sharing aja sih sebenarnya ini, teman-teman, ya. Yang pertama tuh selalu mulai dengan kata saya. Nah, itu kita hayati benar-benar seolah-olah kita benar-benar kita udah ngalamin. Jangan pakai kata akan atau saya akan gitu. Misalnya gini, ada kata, misalnya teman-teman yang inginnya tuh ini misalnya ya teman-teman ya, hanya misalnya ya, teman-teman begitu menginginkan BMW seri 5 yang keluaran paling baru lah, ya. Jangan teman-teman gunakan akan gitu. Saya akan memiliki, jangan. Atau, saya bakal, jangan. Tapi gunain kalimatnya itu beda gitu, teman-teman. Gunain kalimatnya tuh gini, teman-teman, "Saya bahagia, saya berterima kasih karena saya memiliki BMW seri 5 terbaru." Teman-teman katain aja itu dalam hati. Teman-teman resapi, teman-teman katakan pelan-pelan, kemudian teman-teman katakan secara lembut, terus katakan secara lembut, rasakan, terus rasakan gitu, sampai teh hati itu ngerasa, wah, rasanya tuh kayak enak banget gitu. Itu itu cara optimalinnya, itu yang pertama, teman-teman. Nah, perlu detail nih, teman-teman, ya. Jadi yang seperti yang tadi saya udah jelasin gitu, di dalam buku impian itu udah tulis aja detail, sedetil-detilnya, lebih detail lebih bagus gitu. Misalnya saya memiliki mobil BMW yang seri 5, warnanya putih, velgnya warnanya hitam, 21 inch, profil 30, udah full audio video, ada sunroof-nya, joknya berwarna kulit gelap. Wah, itu teman-teman katakan, teman-teman pikirkan gitu. Coba deh, teman-teman. Ini, waduh, saya jadi ngerinding ini kalau kalau misalnya apa, ceritain, soalnya saya selalu praktek ini, teman-teman. Jadi ini detail ini penting kalau kita tulis dalam buku impian. Jadi tujuannya adalah supaya pikiran yang dalam dalam kita gitu ya, ngerti apa yang harus kita capai. Nah, yang berikutnya adalah personal dan bermakna. Jadi gini maksudnya, saya jelasin ya teman-teman ya. Ketika misalnya kita inginkan misalnya yang tadi contohnya kan BMW seri 5 ya. Ada juga sebenarnya Honda Brio. Nah, kita, eee, yang BMW seri 5 kita katakan gitu ya, itu artinya tuh rasanya tuh biasa aja gitu tuh, nggak deg-degan kayak gimana, ya. Tapi kalau kita ganti misalnya dengan Honda Brio gitu misalnya, wah, lebih lebih
jos gitu ke sini tuh lebih ini gitu, lebih cocok gitu. Gak apa-apa sih sebenarnya. Itu artinya Honda Brio-nya itu lebih personal dan lebih bermakna bagi teman-teman ya. Ini nggak harus mobil sih teman-teman. Ini bisa juga kayak rumah ya, atau mungkin juga bisa misalnya ya barang-barang mewah misalnya seperti atau jam atau misalnya kayak pakaian, sepatu atau apapun gitu yang teman-teman inginkan itu praktek aja dengan cara cara ini. Termasuk salah satunya mungkin yang biasa saya sharing kan ya kripto ya. Bisa itu juga teman-teman ya. Contohnya seperti ya kayak misalnya liburan juga bisa teman-teman ya. Teman-teman harus tentuin yang cocok untuk teman-teman itu yang mana gitu. Yang bikin lebih personal dan lebih bermakna tuh yang mana ya. Intinya sih kalau misalnya yang kita tulis gitu ya, kemudian nggak nimbulin satu rasa yang berbeda dalam diri kita gitu. Intinya tuh belum belum personal dan belum belum bermakna gitu teman-teman ya. Nah, yang berikutnya ketika kita menulis buku impian dan kita berusaha apa kita mau mewujudkannya ya, kita tuh jangan lupa untuk selalu bersyukur, selalu semangat, selalu tersenyum. Tersenyum, tersenyumin jangan terpaksa teman-teman. Senyum, senyum dengan hati bahagia. Sampai rasanya dapat benar-benar feel good benar-benar. Kemudian berikutnya, teman-teman jaga vibrasinya. Jangan teman-teman sampai negatif, tapi berusaha selalu untuk positif. Berikutnya, kita juga harus ikhlas. Dan kita juga percaya teman-teman. Itu sih sebenarnya. Very, very simple. Very, very simple teman-teman. Nah, jadi intinya ya saya mau mengucapkan ya semangat. Yuk semangat untuk jemput impian kita di tahun 2022. Semoga semua teman-teman di sini bisa ini ya, bisa mendapat something materi materi dari hari hari ini ya. Uh, berikutnya nanti mungkin saya akan sharing lagi mengenai berita-berita ekonomi, kemudian juga ada apa materi-materi lain lah yang bersifat mungkin teknikal kayak gimana mungkin ya izinkan saya untuk menyiapkan dulu bahan-bahannya ya. Oke, mungkin saya pikir itu aja mungkin teman-teman yang bisa saya share hari ini. Saya ucapin terima kasih ya teman-teman untuk kesempatannya dan jangan lupa semua teman-teman untuk tetap semangat dalam tahun 2022. Oke, semangat teman-teman.